warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Wakil Bupati Banggai, yang kami hormati teman-teman unsur Forkopimda, ada Pak Kajari, Pak Dandim yang diwakili oleh Pak Kasdim, kemudian Ketua DPRD yang diwakili oleh Bapak Waket 1, kemudian Pak Kapolres diwakili oleh Bapak Wakapolres, kemudian ada Pak Danposal yang mewakili Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuk, kemudian Pak Kemenak yang mewakili, kemudian para pimpinan OPD yang sempat hadir, lebih khusus Kepala Dinas Tenaga Kerja yang punya hajat hari ini, yang kami hormati para camat, lurah, ya, yang kami hormati para pimpinan BUMD, para pimpinan perusahaan, hadirin wal hadirat yang sama-sama kami muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita dapat hadir pada kegiatan pembukaan Job Fair Kabupaten Banggai tahun 2025, dan alhamdulillah kita semua hadir dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Emi, ya, kepada Dinas Tenaga Kerja dan seluruh timnya, perangkatnya, yang alhamdulillah setiap tahun melaksanakan job fair, dan dari tahun ke tahun saya lihat hasilnya cukup baik, ya. Mudah-mudahan juga job fair tahun 2025 ini memberikan dampak yang positif bagi perkembangan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Banggai. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan Job Fair Kabupaten Banggai tahun 2025 merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari penempatan tenaga kerja yang alhamdulillah pada hari ini mengusung tema Gerbang Produktif Banggai Bergerak, Tenaga Kerja Bangkit. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk untuk mencapai visi pemerintah Kabupaten Banggai, yaitu bergerak bersama berkelanjutan menuju Gerbang Timur Sulawesi Tengah, atau Gerakan Banggai Terdepan, Inovatif, Maju dan Sejahtera. Olehnya itu, diharapkan dengan kegiatan Job Fair 2025 ini dapat mempermudah masyarakat Kabupaten Banggai untuk memperoleh pekerjaan yang lebih cepat, dan juga kegiatan ini menjadi salah satu aspek pembangunan tenaga kerja, khususnya fasilitas pemerintah dalam penempatan tenaga kerja bagi para pencari kerja. Kemarin sore ya cukup banyak juga yang datang meminta rekomendasi, dan saya arahkan silakan hadir pagi ini di Geraha Dongkalan, ya, untuk melihat dan mengikuti, karena sebagaimana laporan tadi ada 20 perusahaan yang membuka lowongan di tempat ini. Oleh sebab itu, kepada adik-adik semuanya, teman-teman para pencaker ini, ya, nanti silakan mengisi. Nanti sebentar saya akan sampaikan hal khusus, ya, pada akhir sambutan ini. Saya berterima kasih bahwa kegiatan ini terus berjalan, ya, karena memang ini adalah tujuan kita. Bagaimana Kabupaten Banggai yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kadis, kita itu welcome terhadap semua investor yang masih. Dan alhamdulillah tahun 2024 berdasarkan data yang kami terima dari Pak Yunus perizinan ini, itu jumlah investasi di Kabupaten Banggai ini naik sampai dengan 300%, ya. Kemarin juga kita diapresiasi oleh DKISP
apa perizinan DPM PTSP ya, dari provinsi yang bersama-sama kami itu dia memberikan apresiasi karena salah satu kabupaten yang tumbuh pesat untuk investasi itu adalah Kabupaten Banggai sampai dengan 300% ya. Dan kami diberikan target lagi untuk tahun 2025 ini juga cukup besar. Oleh dan sebab itu dengan naiknya investasi di Kabupaten Banggai kita berharap bahwa lapangan kerja ini semakin terbuka. Tetapi semuanya itu tergantung dari Dinas Tenaga Kerja. Bagaimana mengawasi para perusahaan-perusahaan ini untuk mengutamakan tenaga-tenaga lokal. Tidak akan ada artinya kita membuka investasi yang begitu luas kalau tidak dimanfaatkan oleh anak-anak daerah. Oleh sebab itu saya berharap awasi mereka dengan ketat, berikan sanksi mereka kalau melakukan pelanggaran, tetapi berikan juga apresiasi terhadap perusahaan-perusahaan yang betul mementingkan kepentingan daerah ya. Banyak teman yang bertanya kepada saya, apa sih triknya Pak Bupati sehingga Kabupaten Banggai itu ramah terhadap investasi? Saya sampaikan kepada mereka bahwa kami di Kabupaten Banggai ini tidak pernah meminta-minta kepada perusahaan-perusahaan. Siapa yang pun yang mau masuk silakan. Izin itu semuanya gratis ya. Tidak ada bupati ketika ada perusahaan masuk lalu bertanya apa yang engkau berikan kepada saya, nggak ada ya. Oleh dan sebab itu inilah kesempatan kepada semua investor untuk menanamkan modalnya di sini karena semuanya kita berikan kesempatan dan semuanya gratis ya, tidak ada yang kita pungut bayaran. Nah, kita berharap dengan tumbuh berkembangnya investasi yang ada di Kabupaten Banggai diikuti juga dengan penerimaan tenaga kerja yang begitu luas. Baru-baru ini juga ada beberapa perusahaan nikel yang akan melakukan operasi. Saya pesankan tolong supaya memprioritaskan anak-anak daerah ya, sehingga kehadiran mereka bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Banggai. Selanjutnya saya juga ingin sampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja untuk menjalin kerjasama dengan Dinas Koperasi. Ada Kadis Koperasi ada? Ada ya. Nah ini itu ada sekretaris koperasi. Kenapa ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, utamanya teman-teman para pencari kerja atau bapak-bapak, tolong sampaikan juga. Insya Allah tanggal 21 Juli Bapak Presiden akan melonsing yang namanya Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih ini akan merekrut tenaga kerja yang cukup banyak, termasuk di Kabupaten Banggai ya. Karena kita punya Koperasi Merah Putih nanti itu 337 desa, karena sesuai dengan desa dan kelurahan. Perlu saya sampaikan bahwa tenaga kerja yang bekerja di Koperasi Merah Putih itu bukan ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus koperasi tidak boleh mengelola koperasi. Mereka itu hanya sebagai pengurus koperasi. Yang mengelola koperasi itu adalah tenaga kerja profesional. Siapa mereka itu? Mereka inilah yang akan direkrut dan diberikan pelatihan ya, terutama mereka yang handal di bidang keuangan ya, karena memang cukup besar ya, 5 miliar yang mereka kelola ini cukup besar. Makanya kemarin Pak Menteri Koperasi menyampaikan bahwa yang akan menjadi manajer koperasi dan perangkat-perangkatnya adalah mereka yang punya kemampuan untuk mengelola khususnya bidang keuangan. Karena ini akan dipantau, ini ada Pak Kajari, ada kepolisian di sini ya.
Jangan sampai gagal karena ini nilainya cukup besar. Dan yang lebih parahnya nanti yang akan menanggung itu adalah dana desa yang menjadi agunannya kalau misalnya gagal, ya. Oleh sebab itu kalau sudah terbentuk koperasinya nanti akan dihimpun. Jadi kalau ada tenaga-tenaga yang mau mencari tenaga kerja di Koperasi Merah Putih, ini adalah mereka-mereka yang akan dilatih. Dan ini setelah nanti direkrut mereka akan dikirim untuk mengikuti pelatihan di dalam menjalankan roda perekonomian koperasi. Kemarin ketika saya dan Pak Purkan retreat, banyak kepala daerah yang ragu tentang koperasi. Begitu banyak ketika Pak Menteri menyampaikan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan kepada Pak Menteri tentang apa mungkin Koperasi Merah Putih bisa hidup dan bisa bersaing dengan para pelaku-pelaku usaha yang sudah ada di desa. Dan setelah mendengar penjelasan, kami yakin bahwa Koperasi Merah Putih itu akan bisa bersaing dan berkembang. Kenapa? Karena semua bantuan pemerintah yang sifatnya subsidi semuanya akan dikelola oleh Koperasi Merah Putih. Contoh misalnya pupuk bersubsidi itu bisa hanya koperasi, ya. Kemudian gas LPG bersubsidi yang salurkan juga koperasi, ya. BBM bersubsidi, nah ini usulan saya kemarin. BBM bersubsidi nanti juga yang kelola adalah koperasi. Ini saya usulkan kemarin BBM bersubsidi. Kenapa? Supaya petani para nelayan ini mau masuk menjadi anggota koperasi, sehingga mereka ngambil barcode-nya dan lain sebagainya itu melalui Koperasi Merah Putih yang ada di desanya masing-masing. Pokoknya semuanya bantuan-bantuan pemerintah yang sifatnya subsidi itu akan dikelola oleh Koperasi Merah Putih. Oleh sebab itu inilah butuhkan kemampuan manajerial seseorang itu untuk mengelola koperasi, ya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh perusahaan yang telah mengikuti job fair. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu perusahaan-perusahaan yang sudah hadir. Mudah-mudahan kehadiran dari teman-teman semuanya dalam rangka memberikan peluang kepada adik-adik kita yang ada di Kabupaten Banggai ini akan mendukung terhadap keberadaan, keberlangsungan perusahaan yang ada di Luwuk. Begitu juga tadi saya juga mengucapkan terima kasih yang sekarang ini cukup besar ini adalah Alfamidi dan Indomaret, ya. Indomaret ini. Karena rata-rata Alfamidi paling sedikit 5 orang untuk satu Alfamidi. Ini yang tumbuh bagaikan jamur di musim hujan, ya. Di mana-mana hampir di semua kecamatan sudah ada Alfamidi. Bahkan sekarang berkembang hampir di semua desa. Oleh sebab itu ini prioritaskan adalah anak-anak yang ada di desanya masing-masing, ya. Rekrut mereka, berikan mereka pelatihan, kemudian dipekerjakan di gerai masing-masing, ya. Indomaret juga saya lihat sudah tumbuh berkembang, ya. Mudah-mudahan ini juga akan membantu penerimaan tenaga kerja. Baik Bapak Ibu, kemudian UMKM yang ikut turut serta memeriahkan kegiatan ini, saya juga ucapkan terima kasih semua pihak yang telah membantu. Para sponsor saya juga ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan job fair tahun 2025 walaupun dalam kondisi musim penghujan, puncak musim hujan kita di bulan Juli, tetapi tetap meriah. Dan saya yakin bahwa peminat untuk teman-teman pencari kerja ini semakin banyak. Apalagi saat ini Pemda telah menutup yang namanya honorer, ya. Nah, ini yang kita manfaatkan dengan baik terhadap tenaga kerja yang masih bekerja.
Baik Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Job Fair Kabupaten Bangka tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,